Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS dan MOM SMK Negeri 1 Cipanas. Selamat berjumpa dengan Bapak yang akan memberikan materi mengenai tata tertib. Sebelum berlanjut ke materi, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Yuswandi SPD. Kebetulan Bapak di SMK Negeri 1 Cipanas ini ditugaskan di kelas 9 untuk mengajar bahasa Inggris dan seni budaya. Nah, selain tugas mengajar seperti itu, Bapak juga di SMP 1 Cipanas bertugas sebagai pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apapun yang terjadi dalam kondisi seperti ini, akan tetapi kegiatan MPLS dan MOM akan terus berjalan di SMK Negeri 1 Cipanas. Dengan semangat PJJ untuk kegiatan MPLS dan MOM, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kondisi seperti ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap terus semangat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Juli bisa berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku, untuk kesempatan ini dari Bapak katakan, Bapak akan memberikan materi mengenai tata tertib. Kalian bisa memperhatikan PowerPoint yang akan Bapak munculkan di layar. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tata tertib siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipanas Kabupaten Lebak. Apa sih yang dimaksud dengan tata tertib? Berdasarkan pengertiannya, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Depdikbud tahun 1989, pengertian tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang ada. Kemudian menurut Mulyono tahun 2000, bahwa tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Aturan-aturan tata tertib dalam peraturan terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan.
Adapun tujuan tata tertib sekolah adalah agar semua warga sekolah mengetahui tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sementara sasarannya tata tertib itu ditujukan kepada seluruh warga sekolah terutama siswa. Nah, biasanya kalau ada tata tertib dibarengi juga dengan sanksi. Untuk apa sanksi itu? Sanksi itu diberikan kepada yang melanggar tata tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tata tertib dari mulai pengertian, tujuan, sasaran, dan sanksi. Nah, kalian harus bisa memperhatikan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan agar kalian tidak melanggar apa yang telah ditentukan dan akibatnya kalian mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Nah, silakan sekarang perhatikan di sini Bapak menampilkan beberapa ilustrasi gambar yang menggambarkan mengenai pelanggaran tata tertib sekolah. Gambar pertama, di situ ada anak yang masih tidur padahal waktu di situ sudah menunjukkan jam 9. Kemudian ada anak yang bingung dengan PR, bisa jadi dia tidak melakukan atau membuat PR-nya. Nah, di sini ada gambar orang yang menggunakan aksesoris yang berlebihan. Itu artinya bahwa sekolah melarang melakukan hal seperti itu. Nah, lihat, kemudian ada gambar yang sedang memanjat tembok, ya, maaf, bukan tebing, itu tembok. Artinya apa? Bahwa mereka itu berarti mau kabur tuh, ya. Jadi tidak diperkenankan untuk melakukan seperti itu. Nah, lihat selanjutnya di situ ada gambar siswa yang berambut gondrong. Pantas tidak seorang siswa memiliki rambut yang gondrong seperti itu? Itu tidak boleh di SMP 1 Cipanas, ya. Nah, kemudian di sini ada aksi coret-coret, kemudian ada naik motor dengan boncengan 3 orang, itu tidak diperkenankan. Ya, kemudian ada lagi gambar yang menggambarkan di situ situasi yang sedang merusak kelas, ya. Ada yang merokok, kemudian kukunya ada yang menggunakan cutek, tawuran, ya. Kemudian itu main HP, entah nonton apa tuh bareng-bareng, ya. Kemudian ada yang minum-minuman, menggunakan apa di situ? Perhiasan, ya, yang berlebihan, kemudian sepatu yang berwarna-warni. Nah, ini tidak boleh di SMP 1 Cipanas, ya. Kemudian ini ada gambar uang. Apa tuh? Menggambar apa? Gambar uang itu menggambarkan seolah-olah ada anak yang dimintai uang oleh temannya alias dipalak. Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian di situ ada yang main judi, ya. Kemudian ada yang ditato. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena dianggap melanggar tata tertib sekolah. Nah, yang terakhir di situ ada gambar siapa tuh? Ya, ada yang sama nggak dengan kalian gambarnya? Gambar itu menggambarkan sepasang monyet yang sedang bercinta, ya. Maka kita kenal dengan istilah cinta monyet. Berarti di sekolah tidak boleh berpacaran, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kalian melanggar, pasti nanti kena sanksi. Sanksinya apa? Nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMP 1 Cipanas. Apa sanksinya diberikan kepada yang melanggar tata tertib sekolah tersebut. Kalau tadi kita telah membahas mengenai ilustrasi atau gambaran mengenai pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para siswa. Tentunya di SMP 1 Cipanas tidak seperti itu, ya. Baiklah, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswi SMP 1 Cipanas? Di sini ada ketentuan atau pembiasaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pertama, setiap pagi kami guru-guru selalu menyambut kehadiran kalian di SMP 1 Cipanas, ya. Kita berbaris, kemudian yang datang itu bersalaman. Nah, lihat gambar pertama di situ ada para siswa sedang bersalaman dengan Bapak Kepala Sekolah dan kebetulan pada waktu itu ada Polantas. Mereka memberikan salam. Itu sebagai bukti bahwa mereka mempunyai etika menghormati orang yang lebih tua dari mereka dan untuk membiasakan seperti itu, ya. Selanjutnya di situ ada contoh
seragam. Nah, inilah seragam yang pantas digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipanas. Ya, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, ya. Nah, kemudian di sini juga kami selalu membiasakan infak atau sodakoh setiap harinya, menyisihkan uang jajan kalian untuk kepentingan umat yang ada di SMP 1 Cipanas, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, ya. Nah, termasuk juga untuk kepentingan kegiatan di musola. Selanjutnya di situ ada kegiatan kebersihan karena merupakan salah satu misi dari SMP Negeri 1 Cipanas, yaitu mencintai lingkungan. Tadi di pelanggaran ada gambar sepatu, di sini pun ada. Inilah sepatu yang selalu digunakan di SMP Negeri 1 Cipanas untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu upacara, olahraga dan yang lainnya. Ya, dengan ketentuan sepatu seperti ini. Nah, di sini ada Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, di sini gambarnya masih Bapak Kepala Sekolah yang lama nih ya. Ini sedang cuci tangan. Ini kebiasaan yang harus dilakukan, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Kita harus selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Nah, yang terakhir di sini sedang apa coba? Kalian bisa menerka bahwa gambar tersebut menggambarkan kegiatan literasi sekolah. Jadi sebelum kalian belajar dengan guru yang sesuai dengan jadwal, 5 menit sampai 10 menit sebelum masuk, mereka melakukan aksi kegiatan membaca. Apa yang dibaca terserah bukunya, yang penting bisa bermanfaat untuk menambah ilmu. Nah, biasanya setelah 1 minggu, tepatnya hari Senin, buku yang sudah dibaca selama 1 minggu itu mereka ceritakan di depan teman-temannya ketika upacara, dan nanti mendapatkan reward yang bagus dari guru bahasa Indonesia atau dari pihak sekolah sebagai motivasi untuk kegiatan literasi sekolah ini. Demikian tadi pemaparan tentang pengertian, tujuan, sasaran tata tertib beserta sanksinya, serta ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan di SMP Negeri 1 Cipanas. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Cipanas. Oke, tetap semangat meski dalam pandemi, kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita buka di sesi tanya jawab. Disilakan nanti kalau ada yang bertanya diajukan.